Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safata Syataskia, nomor absen 28, akan menjelaskan tentang perilaku konsumen manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan dari pengertian, kemudian proses keputusan pembelian, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian akhir, dan yang terakhir yaitu karakteristik dan perilaku konsumen bisnis. Yang pertama, pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang erat kaitannya dengan adanya suatu proses pembelian. Ketika konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa, atau product and service, perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk juga meliputi harga produk, promosinya juga mengenai tempat di mana barang tersebut dijual atau distribusi. Aktivitas memikirkan, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli termasuk ke dalam perilaku konsumen. Perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan pembelian, penjualan barang, dan juga jasa. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan kegiatan pemasaran. Tujuan dari kegiatan pemasaran yaitu untuk mempengaruhi konsumen agar bersedia membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan pada saat mereka membutuhkan. Dalam perkembangan konsep pemasaran modern, konsumen ditempatkan sebagai sentral perhatian. Para praktisi maupun akademisi berusaha mengkaji aspek-aspek konsumen dalam rangka mengembangkan strategi pemasaran yang diharapkan mampu meraih pangsa pasar yang tersedia. Kemudian berikut merupakan studi tentang perilaku konsumen, dipelajari karena ada dua alasan. Yang pertama yaitu perilaku konsumen penting dalam kehidupan setiap hari. Dan yang kedua yaitu perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan pembelian. Terdapat 5 tahapan prosedur keputusan pembelian. Yang pertama yaitu pengenalan masalah proses pembelian, dimulai saat pembeli mengetahui suatu masalah atau kebutuhan yang disebabkan oleh rangsangan internal atau eksternal. 2. Pencarian informasi. Sumber informasi utama konsumen terdapat 4 golongan. A. Pribadi, B. Komersial, C. Publik, D. Eksperimental. Kemudian ketiga yaitu evaluasi alternatif beberapa konsep dasar yang akan membantu kita memahami proses evaluasi. Pertama, konsumen berusaha memuaskan sebuah kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat dari solusi produk. Ketiga, konsumen melihat masing-masing produk sebagai sekelompok atribut dengan berbagai kemampuan untuk menghantarkan manfaat yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan. 4. Keputusan pembelian dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi antar merek dalam kumpulan pilihan. Dan yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Sesudah melaksanakan proses pembelian, konsumen berpotensi mengalami konflik dikarenakan mengetahui hal-hal yang mengkhawatirkan atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap informasi-informasi yang mendukung keputusannya. Berikut merupakan proses pengambilan keputusan dari pembeli. Yang pertama yaitu pengenalan masalah, kemudian pencarian informasi, selanjutnya yaitu evaluasi alternatif, selanjutnya keputusan pembelian, dan yang terakhir yaitu perilaku pasca pembelian. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli menurut Peter dan Olson, keputusan pembelian adalah proses integrasi yang digunakan untuk mengkomodasikan pengetahuan, untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu di antaranya. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen dapat terjadi apabila konsumen sudah mendapatkan layanan dari pemberian jasa, dan setelah itu konsumen merasakan adanya kepuasan dan ketidakpuasan. Maka dari itu, konsep keputusan pembelian tidak lepas dari konsep kepuasan konsumen. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan dari pembeli. Ada 5 dimensi atau 5 faktor utama kualitas pelayanan yang digunakan konsumen untuk menilai atau menentukan kualitas pelayanan. Kelima dimensi tersebut adalah sebagai berikut. A. Keandalan atau reliability, yakni kemampuan orang memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. B. Daya tanggap atau responsiveness, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. C. Jaminan atau assurance, mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para staf, bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan-raguan. D. Empati atau empati, meliputi kemudahan dalam menjalani relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual para pelanggan. Dan yang terakhir yaitu bukti fisik atau tangibil, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. Karakteristik dan perilaku konsumen bisnis. Karakteristik
yang biasanya mempengaruhi konsumen dalam pengembalian keputusan pembelian adalah karakteristik budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Perilaku konsumen bisnis. Perilaku konsumen bisnis dapat didefinisikan sebagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku, dan lingkungan di mana manusia melakukan pertukaran aspek hidupnya. Perilaku konsumen Indonesia dalam membeli produk dikategorikan dalam 10 hal, yaitu 1. Berpikir jangka pendek, 2. Tidak terencana, 3. Suka berkumpul, 4. Gagap teknologi, 5. Berorientasi pada konteks, 6. Suka buatan luar negeri, 7. Beragama, 8. Gengsi, 9. Budaya lokal, dan yang terakhir yaitu kurang peduli terhadap lingkungan. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.